Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Prakusya, NPM 21012012260. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh promosi dan brand trust terhadap keputusan pembelian produk skintific dengan kesadaran merek sebagai variabel mediasi. Untuk yang pertama ada pendahuluannya. Di era persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus terus meningkatkan strategi pemasarannya agar dapat menarik konsumen seperti produk skintific menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran merek melalui berbagai upaya promosi. Oleh karena itu, promosi dan kepercayaan merek memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selain itu, di era digital saat ini, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi efektif untuk membangun kesadaran merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu ada variabel independennya. Yang pertama, X1 promosi dengan indikator pesan yang disampaikan dalam promosi dan media yang digunakan dalam promosi. Untuk yang kedua, X2-nya yaitu brand trust dengan tiga indikator yaitu kepercayaan terhadap merek, keamanan suatu merek, dan kejujuran suatu merek. Untuk yang kedua ada variabel independennya yang yaitu menggunakan satu variabel independen saja, yaitu keputusan pembelian dengan memakai satu indikator yaitu melakukan pembelian ulang. Untuk yang ketiga, variabel mediasinya yaitu kesadaran merek dengan tiga indikator. Yang pertama, konsumen paham seperti apa merek, dan kedua dapat mengenali merek, dan yang ketiga sadar akan kesadaran keberadaan merek. Untuk yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi manajemen Universitas Bawah Nasional Veteran Jawa Timur angkatan 2021 yang diambil yaitu berjumlah 32 orang. Karena untuk skala pengukuran variabel yaitu menggunakan skala Likert dari nilai 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Untuk pertanyaan kuesionernya berdasarkan indikator-indikator yang sudah tersedia yaitu promosi, saya mengetahui informasi terkait produk skintific melalui promosi atau iklan. Yang kedua, saya melihat promosi skintific yang ditampilkan dalam media sosial. Untuk brand trust, yang pertama saya percaya dengan kualitas produk skintific, yang kedua saya merasa aman menggunakan produk skintific, dan yang ketiga saya percaya skintific menjual produk yang original. Untuk yang kesadaran merek, yang pertama apabila diminta untuk menyebutkan merek produk kecantikan, Skintific adalah merek yang pertama kali muncul dalam benak saya. Yang kedua, merek Skintific lebih mudah dikenali daripada merek lain. Yang ketiga, dapat mengenali produk Skintific dari logo dan identitas lainnya. Untuk yang keputusan pembelian, yaitu saya melakukan pembelian ulang produk Skintific. Sebelum ke tutorialnya, pastikan kalian sudah memindahkan hasil jawaban kuesionernya di Excel. Selanjutnya jika sudah, bisa di-save dalam bentuk format CSV. Kita mulai saja tutorialnya. Untuk yang pertama, bisa dibuka SAMPLS-nya. Selanjutnya kita pencet New Project. Untuk namanya bebas. Selanjutnya import data file. Kita cari data yang mau kita pakai. Jika sudah, pastikan semuanya berbentuk metrik dan tidak ada yang tertinggal. Kalau sudah diimpor, lalu bisa dicek di sini jika sudah benar semua, kita back, lalu kita create model. Untuk model type-nya kita pilih PLSM, untuk modelnya kita bebas isi apa. Nah, jika sudah, kita masukkan satu-satu untuk membuat path-nya.
Lalu bisa kita rapikan, ditaruh sebelah kiri. Untuk semuanya juga. Untuk nama variabelnya kita ganti sesuai dengan pengerjaannya. Yang pertama, sudah kita klik yang connect, kita sambungkan antar variabelnya. Kita sudah bisa dirapikan. Seperti ini. Lalu untuk yang pertama kita akan melihat validitas konvergennya. Untuk melihat validitas konvergennya, kita klik yang calculate, PLSM algoritma, lalu kita start calculation. Ini adalah hasil model PET-nya. Untuk melihat validitas konvergennya, kita klik yang outer logins. Nah, berikut hasil validitas konvergennya. Untuk penjelasannya, berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai loading factor semua item pernyataan di atas 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa semua item di pernyataan dinyatakan valid konvergen. Untuk yang selanjutnya ada validitas diskriminan. Kita kembali di aplikasi SampleS-nya. Untuk melihat validitas diskriminan, kita klik yang diskriminan validity, lalu kita klik yang corner Likert creation. Nah, untuk hasilnya seperti ini, bisa langsung di copy di Word. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai akar AV tiap-tiap variabel lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid diskriminan, yaitu nilai yang paling atas ini. Selanjutnya ada uji reliabilitasnya. Kita kembali lagi ke SampleS-nya. Untuk uji reliabilitasnya, kita klik construct reliability yang ini, construct reliability and validity. Nah, selanjutnya bisa kita copy ke Word. Untuk uji reliabilitasnya dilihat pada bagian count batch alpha dan juga composite reliability yang row underscore c. Untuk nilai count batch alpha di atas 0,60, menurut Haryono pada tahun 2016 ini sudah valid atau sudah reliable, dan nilai composite reliability-nya atau row underscore c-nya di atas 0,70. Jadi semua variabel sudah dinyatakan reliable. Untuk selanjutnya kita akan melihat hasil inner modelnya, yaitu R-square. Untuk melihat R-square-nya atau inner modelnya, kita kembali ke SampleS, lalu kita klik yang R-square. Nah, untuk hasil R-square-nya ini bisa kita copy ke Word. Untuk hasilnya yaitu nilai R-square kesadaran merek sebesar 0,522 dan R-square adjust sebesar 0,489, menunjukkan bahwa variabel promosi dan brand trust dapat menjelaskan 52,2%
variabel kesadaran merek, sehingga kekuatan penjelasannya dianggap moderate. Sedangkan nilai R-square untuk variabel keputusan pembelian sebesar 0,222 dengan R-square adjust sebesar 0,139 yang berarti variabel promosi dan brand trust dan kesadaran merek dalam model hanya mampu menjelaskan 22,2% variabel keputusan pembelian, sehingga kekuatannya dianggap lemah. Untuk selanjutnya pada inner model ada effect size. Untuk effect size kita bisa kembali ke CMLS dengan melihat di bagian F-square-nya. Untuk ini juga bisa langsung kita copy di Word. Untuk hasil F-square-nya, penjelasannya yaitu yang pertama pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian sebesar 0,09 yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut lemah. Untuk yang kedua, pengaruh brand trust terhadap kesadaran merek yaitu sebesar 0,079 yang juga menunjukkan pengaruh yang lemah. Selanjutnya adalah pengaruh keputusan pembelian terhadap kesadaran merek yaitu sebesar 0,051 yang berarti pengaruh tersebut dianggap lemah. Untuk yang keempat, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian sebesar 0,153 yang menunjukkan pengaruh moderate. Untuk yang terakhir, pengaruh promosi terhadap kesadaran merek sebesar 0,668 yang menunjukkan pengaruh yang kuat. Untuk selanjutnya ada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis ini kita bisa lihat di CMPLS-nya lagi, yaitu di bagian kita kembalikan dulu. Lalu kita klik yang calculate ini, lalu bootstrapping. Untuk ini bisa diganti detail menyesuaikan dengan data masing-masing. Lalu kita start calculation. Jika sudah, ini untuk jalurnya. Lalu kita klik yang pad koefisien. Nah, berikut untuk hasilnya, uji hipotesisnya. Untuk ini bisa langsung kita copy ke Word dengan hasil seperti ini. Untuk penjelasannya, yang pertama, jalur brand trust terhadap keputusan pembelian memiliki nilai p-value sebesar 0,207 lebih dari 0,5 sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini berarti brand trust tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk jalur brand trust, yaitu kesadaran merek memiliki p-value sebesar 0,191 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak. Artinya brand trust tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran merek. Untuk jalur kesadaran merek, keputusan pembelian menunjukkan nilai p-value sebesar 0,348 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Dengan demikian, kesadaran merek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk yang keempat ada jalur promosi. Keputusan pembelian menunjukkan nilai p-value sebesar 0,047 yang mana kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 4 bisa diterima. Artinya promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk yang kelima, jalur promosi yaitu kesadaran merek menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 5 diterima. Hal ini berarti promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran merek. Untuk yang keenam, jalur mediasi promosi, kesadaran merek dan terhadap keputusan pembelian menunjukkan nilai p-value sebesar 0,387 yang lebih dari 0,5 sehingga hipotesis 6 ditolak. Dengan kata lain, kesadaran merek tidak memediasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian.
Yang terakhir, jalur mediasi brand trust terhadap kesadaran merek terhadap keputusan pembelian memiliki nilai P-value sebesar 0,524 yang berarti lebih besar dari 0,5 sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merek tidak memediasi pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian. Untuk yang terakhir adalah GOF atau Goodness of Fit. Untuk melihatnya kita kembali ke SampleS, kita back, lalu kita klik yang calculate, lalu kita klik PLS yang algoritma lagi, kita start calculation. Untuk melihatnya kita di bagian construct reliability and validity. Nah, kita melihat nilai AV-nya, lalu kita masukkan ke dalam tabel ini. Untuk rumusnya adalah akar dari rata-rata AV dikali dengan rata-rata R square. Tuh, di sini rata-rata AV sebesar 0,669 dikali dengan rata-rata R square sebesar 0,372. Lalu kita akar dan hasilnya adalah nilai GOF-nya sebesar 0,499. Berdasarkan dari hitungan didapatkan nilai GOF sebesar 0,499 yang mana menandakan bahwa performa gabungan antara outer model dan inner model diklasifikasikan dalam kategori GOF yang besar. Sekian presentasi dari hasil pengerjaan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.